Halo teman-teman semua, welcome back di channel ini. Hari ini kita bahas sesuatu yang lagi rame banget di bursa, dan jujur aja, ini tipe pergerakan yang bikin banyak trader deg-degan, tapi di saat yang sama bikin penasaran karena cuannya terasa dekat. Bayangin ya, di tengah market yang naik turun, tiba-tiba ada saham-saham sektor tekstil yang mendadak jadi pusat perhatian. Bukan naik tipis-tipis, tapi langsung ngebut, bahkan sampai auto reject atas. Dan di perdagangan Kamis, tanggal 15 Januari tahun 2026, ada 4 emiten yang mencetak arah dan memimpin daftar top gainer. Pertanyaannya sekarang, ini cuma euforia sehari, atau memang ada potensi lanjutan? Nah, di video ini kita akan bahas secara lengkap. Kenapa saham tekstil ini bisa naik bareng-bareng? Siapa saja emiten yang arah dan datanya seperti apa? Apakah ini tanda bandar masuk atau retail euforia? Dan yang paling penting, gimana kemungkinan pergerakan harganya ke depan, pakai pendekatan yang masuk akal dan bisa jadi acuan analisis. Oke, kita mulai. Bagian 1, kondisi market hari itu. Terlebih dahulu kita lihat kondisi market. Pada tanggal 15 Januari tahun 2026, perdagangan BEI memang ramai. IHSG bahkan ditutup menguat ke kisaran 9.075 dan sempat mencetak level tertinggi baru. Artinya, secara psikologis market sedang berani ambil risiko. Tapi menariknya, meskipun IHSG hijau, tidak semua sektor ikut kuat. Bahkan ada beberapa sektor yang melemah dan sektor industri tercatat cukup tertekan. Nah justru di kondisi seperti ini, biasanya uang panas hot money pindah ke saham-saham tertentu yang bisa digerakkan cepat, likuiditasnya lagi naik, dan, ceritanya, mudah dijual ke publik. Disinilah saham tekstil mulai mencuri perhatian. Bagian 2, ini 4 saham yang arah dan top GAINER. Tercatat ada 4 saham yang mencetak auto reject atas dan jadi pemimpin top gainer hari itu. Kita bahas satu per satu ya. Yang pertama, Zata PT bersama Zata Jaya terbuka. Ini salah satu yang paling gila hari itu. Zata ditutup di harga 81 dan naik 35%, ini arah. Tapi yang bikin Zata beda adalah nilai transaksinya paling besar di antara top gainer. Data yang dicatat, nilai transaksi 129,09 miliar rupiah. Volume 17,52 juta saham. Frekuensi transaksi 56.570 kali. Antrean beli tebal di arah lebih dari 2,5 juta lot. Nah teman-teman, angka frekuensi 56.000 kali ini penting. Karena ini menandakan, bukan cuma satu transaksi besar doang, tapi pergerakan terjadi lewat transaksi kecil berulang. Istilahnya, bukan sekali tembak, tapi kayak mesin jahit, tak, jalan terus. Ini sering muncul kalau ada distribusi yang luas, banyak pelaku masuk, dan memang terjadi perebutan lot. Dari sisi profil perusahaan, Stockbit mencatat Zata menjalankan usaha terkait perdagangan besar tekstil, pakaian dan industri pakaian jadi dengan struktur holding dan anak usaha. Dan IDX juga mencatat profil perusahaan tercatat untuk Zata. Kalau ditanya, ada corporate action, kita perlu cek keterbukaan penjelasan perusahaan. Di IDX pernah muncul dokumen penjelasan bahwa perseroan tidak mengetahui fakta material tertentu pada periode tertentu. Dokumen keterbukaan semacam ini biasanya keluar saat harga aktivitas melonjak. Yang kedua, ST, PT Evershine Tex terbuka. Masuk sektor tekstil beneran. ST ARA ditutup di 190, naik 34,75%. Datanya, volume 2,07 juta saham. Nilai transaksi 36,53 miliar rupiah. Frekuensi 24.130 kali. Kabar bursa menyebut transaksi ST didominasi eksekusi berulang di harga atas, walaupun bid tidak setebal emiten lain. Nah ini penting, kalau bid tipis tapi tetap arah, artinya dorongan beli tetap kuat, namun rawan juga kalau tiba-tiba sentimen berubah. Tambahan dari sisi dokumen BEI IDX, ST punya beberapa keterbukaan informasi, misalnya terkait aksi korporasi dan struktur modal termasuk dokumen pengurangan modal kuasi reorganisasi. Dan memang saham ST, ini beberapa waktu sebelumnya juga pernah masuk radar BEI, bahkan ada pengumuman terkait cooling down atau suspensi sementara untuk perlindungan investor ketika terjadi lonjakan kumulatif signifikan. Jadi karakter ST, saham yang bisa bergerak agresif,
tapi memang perlu manajemen risiko ketat. Yang ketiga, BEL, PT Trisula Textile Industries terbuka. Ini juga emiten tekstil yang ikut ARA. BEL ditutup di 110, naik 34,15% alias ARA. Data transaksi, nilai transaksi, 69,23 miliar rupiah. Volume, 6,69 juta saham. Frekuensi, 39.970 kali. Dan kabar bursa menekankan antrean beli menumpuk besar di harga penutupan. Kalau teman-teman sudah sering trading saham gorengan atau saham yang lagi hype, kalian pasti tahu. Antrean beli tebal di arah itu magnet psikologis. Karena trader melihat, wah ini besok lanjut nih. Tapi ingat juga, antrean tebal bisa jadi murni demand. Tapi bisa juga strategi psikologi market. Yang keempat, Innov, PT Innocycle Technology Group terbuka. Ini bukan tekstil, tapi ikut ARA juga. Innov ditutup di 183, naik 34,56%. Datanya, volume, 2,80 juta saham. Nilai, 46,08 miliar rupiah. Frekuensi, 24.750 kali. Yang menarik, Innov ini disebut berstatus notasi khusus. Artinya, ini saham yang sudah ditandai dengan label tertentu oleh bursa, biasanya terkait aspek fundamental kepatuhan keuangan. Jadi teman-teman harus ekstra hati-hati, karena saham notasi khusus itu bisa naik cepat, tapi jatuhnya juga cepat, dan kadang ada risiko tambahan dari sisi regulasi perdagangan. Di Stockbit sendiri, pada tanggal itu ada pembahasan teknikal yang menyebut RSI overbought dan volume ratio tinggi, indikasi saham sedang dipanaskan. Bagian 3, saham non-ARA yang naik kencang. Selain 4 ARA tadi, ada juga CEM. CEM ditutup naik 29,13% ke 133. Kabar bursa menyebut beda dengan ARA, transaksi CEM lebih sehat karena terjadi di berbagai level harga, bid offer relatif seimbang. Bagian 4, kenapa saham tekstil bisa naik bareng? Oke, sekarang pertanyaan inti. Kenapa kok sektor tekstil ikut naik dan ramai? Ada beberapa kemungkinan besar, dan saya jelaskan dengan bahasa simpel. 1. Rotasi tema. Kalau IHSG sedang kuat, biasanya trader cari tema yang bisa dimainkan. Sektor tekstil sering jadi tema trading karena harga sahamnya relatif murah, mudah volatile, banyak sahamnya, ringan, sehingga bisa didorong. 2. Likuiditas sedang mengalir deras. Kabar bursa menekankan bahwa pergerakan ini terjadi dalam likuiditas aktif dan ribuan eksekusi kecil. Nah, ini ciri khas, uang retail masuk ramai plus trader cepat kumpul di saham yang sama. 3. Efek FOMO. Kalau sudah ada satu saham tekstil ARA, biasanya orang pikir, wah sektor tekstil lagi jalan. Dan terjadilah pembelian berantai. Bagian 5. Proyeksi pergerakan harga ke depan. Nah, ini bagian yang paling dicari. Apakah besok lanjut naik? Saya akan jawab dengan gaya yang lebih realistis ya, bukan gimmick. Kalau saham ARA seperti ini, biasanya ada 3 skenario. Skenario A, lanjut ARA 1-2 hari. Biasanya terjadi kalau antrean beli tetap tebal, volume tetap besar, dan tidak ada pembukaan over besar. Saham yang berpotensi begini adalah yang frekuensi tinggi plus transaksi besar plus bid tebal. Data contohnya sangat kuat dari sisi data harian. Skenario B, naik, tapi mulai diguncang, SHAKEOUT. Ini yang sering terjadi di hari kedua, ketiga. Awalnya naik, lalu mendadak turun tajam, lalu naik lagi. Tujuannya, buang penumpang lemah, cari likuiditas. ST dan BEL bisa masuk kategori rawan shakeout karena karakter bid over bisa berubah cepat. Skenario C, balik arah bawah profit TAKING brutal. Ini biasanya terjadi kalau saham sudah terlalu overbought, ada pihak yang mulai lepas barang, antrean beli menghilang mendadak, dan risiko ini tinggi untuk saham yang statusnya sensitif seperti notasi khusus. Innov punya risiko volatilitas ekstra. Bagian 6, strategi trading. Yang aman untuk retail. Oke, sekarang saya kasih strategi praktis. Kalau teman-teman pengen ikut pergerakan saham ARA seperti ini, saya sarankan 3 aturan. 1. Jangan kejar di puncak kalau belum paham risikonya. Karena ARA hari ini bisa jadi ARB besok. 2. Wajib punya exit plan. Cut loss ketat misalnya 3-7% dari average. Atau pakai aturan, kalau gagal lanjut ARA, saya keluar.
3. Perhatikan tanda bahaya. Kalau besok, volume mengecil drastis, tapi harga masih dipompa naik, atau bid tiba-tiba kosong, itu sinyal momentum melemah. Nah, teman-teman, jadi itulah cerita lengkap kenapa saham tekstil di tanggal 15 Januari tahun 2026 bisa menguat dan bahkan 4 emiten mencetak arah. Zata, ST, Bell, Innov, dengan data transaksi yang benar-benar ramai dan agresif. Tapi ingat ya, di saham seperti ini, cuan dan risiko itu berdampingan. Yang bisa bertahan bukan yang paling berani, tapi yang paling disiplin. Oke, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. See you di video berikutnya. Semoga sehat selalu dan sukses.